Tahun 1904, seorang jurnalis perempuan di Jepang menciptakan sebuah sistem pencatatan keuangan yang sampai hari ini masih lebih efektif dari kebanyakan aplikasi keuangan modern. Namanya Kakeibo, dan satu-satunya alat yang dibutuhkan adalah buku tulis dan pena. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menerapkan Kakeibo dengan benar berhasil memotong pengeluaran mereka rata-rata 35% tanpa mengubah pendapatan mereka sama sekali. Hari ini kita pelajari caranya. Sampai selesai, sampai kamu bisa langsung praktek malam ini. Kita hidup di era yang tidak pernah kekurangan alat. Ada puluhan aplikasi keuangan di App Store. Ada spreadsheet yang bisa terhubung ke rekening bank kamu secara otomatis. Ada AI yang bisa mengkategorikan pengeluaran kamu tanpa kamu perlu input manual. Dan keuangan kebanyakan orang tidak membaik. Bukan karena alatnya kurang canggih, tapi karena alat yang canggih tidak mengajarkan kamu untuk berpikir tentang uang secara berbeda. Dia hanya mencatat, kamu yang harus berubah. Dan perubahan itu tidak datang dari notifikasi otomatis. Kakeibo hadir dengan pendekatan yang berlawanan total. Bukan mencatat lebih banyak, tapi berpikir lebih dalam. Bukan otomatisasi, tapi kesengajaan. Dan ada satu fakta tentang asal-usul Kakeibo yang hampir tidak pernah diceritakan. Dia diciptakan oleh seorang perempuan di era ketika perempuan Jepang tidak diizinkan untuk memiliki rekening bank sendiri. Tidak punya akses ke institusi keuangan formal, tapi justru dari keterbatasan itu, lahir sistem yang mengalahkan semua institusi itu. Kita mulai dari sana. Pertama, dari mana Kakeibo datang? Tahun 1904, Tokyo, Jepang. Seorang jurnalis muda bernama Motoko Hani menerbitkan sebuah artikel di majalah perempuan Jepang tentang cara mengelola keuangan rumah tangga. Di era itu, perempuan Jepang tidak punya akses ke bank, tidak bisa membuka rekening sendiri, tidak punya otoritas hukum atas aset keluarga. Tapi, merekalah yang mengelola semua pengeluaran rumah tangga setiap hari. Motoko Hani melihat paradoks ini, dan alih-alih mengeluh tentang sistemnya, dia menciptakan sebuah alat, Kakeibo, dari dua karakter kanji, kake yang berarti rumah tangga, bo yang berarti buku catatan rumah tangga. Tapi Kakeibo bukan sekedar buku catatan biasa. Dia adalah sistem refleksi yang memaksa kamu berpikir tentang uang bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai cermin dari apa yang benar-benar kamu hargai dalam hidup. Selama lebih dari 120 tahun, Kakeibo diwariskan dari ibu ke anak perempuan di Jepang, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai keterampilan hidup. Dan ketika Fumiko Chiba menerbitkan buku tentang Kakeibo dalam bahasa Inggris pada tahun 2017, buku itu terjual lebih dari 2 juta kopi di seluruh dunia dalam 2 tahun pertama. Bukan karena dunia tidak punya aplikasi keuangan, tapi karena dunia mulai sadar bahwa mencatat angka saja tidak cukup. Kamu perlu sistem yang memaksamu berpikir. Dan Kakeibo melakukan itu dengan 4 pertanyaan sederhana yang dijawab sekali sebulan. 4 pertanyaan yang akan kita bedah satu persatu, karena disitulah seluruh kekuatan sistem ini berada. Kedua, 4 pertanyaan Kakeibo. Di awal setiap bulan, pengguna Kakeibo menjawab 4 pertanyaan. Bukan di akhir bulan saat uangnya sudah habis, tapi di awal, saat masih ada pilihan yang bisa dibuat. Pertanyaan pertama, berapa banyak yang saya punya? Ini terdengar sederhana, tapi banyak orang tidak tahu jawaban pastinya. Bukan perkiraan, bukan kira-kira segini. Berapa total pemasukan kamu bulan ini? Gaji, penghasilan sampingan, apapun yang masuk, dalam angka yang tepat. Kakeibo mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mengelola apa yang tidak kamu ukur dengan jelas. Dan kebanyakan orang hidup dalam perkiraan, bukan angka. Pertanyaan kedua, berapa banyak yang ingin saya tabung? Perhatikan kata-katanya. Bukan berapa yang bisa saya tabung setelah semua pengeluaran, tapi berapa yang ingin saya tabung sebagai keputusan yang dibuat di awal, sebelum pengeluaran terjadi.
Ini adalah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Kebanyakan orang menabung sisa, pengeluaran dulu, menabung belakangan, kalau masih ada. Kakek Ibo membalik ini. Putuskan berapa yang disimpan, sisanya yang boleh dikeluarkan, bukan sebaliknya. Pertanyaan ketiga, berapa banyak yang saya keluarkan? Disinilah pencatatan harian kakek Ibo bekerja. Setiap pengeluaran dicatat, bukan hanya jumlahnya, tapi masuk ke 4 kategori. 1. Kebutuhan. Makan, transportasi, tagihan, sesuatu yang tidak bisa tidak ada. 2. Keinginan. Makan di luar, hiburan, beli sesuatu yang menyenangkan tapi tidak wajib. 3. Budaya. Buku, kursus, konser, pengalaman yang memperkaya hidup kamu. 4. Tak terduga. Biaya medis mendadak, perbaikan, apapun yang tidak direncanakan. Kenapa 4 kategori ini penting? Karena ketika kamu melihat berapa banyak yang masuk ke kategori keinginan, secara visual, dalam tulisan tangan kamu sendiri, efeknya sangat berbeda daripada sekedar notifikasi di aplikasi. Tulisan tangan menciptakan koneksi antara pikiran dan perasaan yang tidak bisa direplikasi oleh layar sentuh. Ini bukan nostalgia, ini neuroscience. Proses menulis dengan tangan mengaktifkan area otak yang terhubung dengan pemrosesan emosi dan pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat, bagaimana saya bisa melakukan lebih baik? Inilah yang membuat kakek Ibo benar-benar berbeda dari sistem pencatatan keuangan manapun. Di akhir setiap bulan, bukan di awal, tapi di akhir, kamu tidak hanya melihat angkanya, kamu merefleksikan prosesnya. Apa yang berhasil bulan ini? Apa yang tidak? Di mana saya tergoda dan mengapa? Apa satu hal yang bisa saya lakukan bulan depan? Ini bukan hukuman atas kegagalan. Ini adalah percakapan yang jujur dengan diri sendiri, yang tidak pernah diajarkan oleh aplikasi keuangan manapun. 4 pertanyaan, 1 bulan, 1 buku tulis, tapi efeknya bisa mengubah cara kamu berhubungan dengan uang selamanya. Sekarang, bagaimana cara memulainya secara konkret? Apa yang ditulis, kapan ditulis, dan bagaimana formatnya? Semua itu kita bahas sekarang. Ketiga, cara memulai kakek Ibo malam ini. Kamu hanya butuh 1 buku tulis, ukuran apapun, warna apapun, harga apapun, dan 1 pena. Tidak perlu buku khusus kakek Ibo yang dijual di toko buku impor, dengan harga yang ironis untuk buku tentang berhemat. Buku tulis biasa dari minimarket, Rp5.000, sudah cukup. Di awal setiap bulan, lakukan ini. Buka halaman baru. Tulis bulan dan tahunnya di atas. Lalu jawab 2 pertanyaan pertama. Berapa total pemasukan saya bulan ini? Tulis angkanya. Berapa yang ingin saya simpan bulan ini? Tulis angkanya. Kurangi keduanya. Sisa itu adalah anggaran yang bisa dikeluarkan bulan ini. Bukan lebih, tidak boleh lebih. Ini yang dalam kakek Ibo disebut sebagai uang yang boleh diizinkan keluar, bukan uang yang tersedia. Perbedaan kata ini penting secara psikologis. Setiap hari, lakukan ini. Di malam hari, sebelum tidur, buka buku kamu. Tulis semua yang kamu keluarkan hari itu, satu persatu, dengan kategorinya. Kebutuhan, K. Keinginan, I. Budaya, B. Tak terduga, T. Cukup 1 huruf di setiap catatan. Tidak perlu penjelasan panjang. Cukup jujur. Proses ini tidak butuh lebih dari 10 menit per hari. Tapi 10 menit itu adalah 10 menit di mana kamu benar-benar berpikir tentang uang, bukan hanya menghabiskannya. Setiap akhir bulan, lakukan ini. Hitung total per kategori. Lalu jawab pertanyaan keempat, secara tertulis, bukan hanya dalam pikiran. Apa yang berhasil bulan ini? Apa yang tidak berhasil? Kapan saya paling sulit menahan diri, dan kenapa? 1 hal yang akan saya lakukan bulan depan. 1 hal saja. Bukan 10 resolusi. 1 yang paling bisa kamu kontrol. Yang paling kecil dampaknya kalau berhasil, tapi paling mungkin untuk benar-benar dilakukan. Ini adalah kakek Ibo dalam praktik. Sederhana sampai terasa tidak mungkin benar-benar mengubah sesuatu. Tapi ada alasan ilmiah kenapa dia bekerja. Dan itu yang kita bahas sekarang. Keempat, kenapa kakek Ibo bekerja secara ilmiah?
Ada mitos besar seputar pengelolaan keuangan, bahwa yang membuatnya berhasil adalah disiplin. Orang yang keuangannya bagus itu disiplin. Orang yang keuangannya berantakan itu tidak disiplin. Ini mitos yang berbahaya, karena disiplin adalah sumber daya yang terbatas. Dia habis. Dia terpengaruhi oleh kelelahan, stres, dan kondisi emosional kamu. Psikolog Roy Baumeister menyebut ini sebagai ego depletion, penipisan kemampuan kontrol diri. Setiap keputusan yang kamu buat sepanjang hari menguras sedikit kapasitas kontrol diri kamu. Dan di penghujung hari, saat kamu lelah, itulah saat kamu paling rentan membuat keputusan keuangan yang buruk. Kakek Ibo tidak mengandalkan disiplin. Dia mengandalkan sistem. Dan sistem tidak habis. Sistem tidak lelah. Sistem bekerja bahkan di hari yang paling berat sekalipun, selama kamu sudah menetapkannya di awal. Ada 3 mekanisme psikologi yang membuat kakek ibu efektif. Pertama, friction. Membuka buku tulis dan menulis dengan tangan menciptakan hambatan kecil antara impuls dan tindakan. Hambatan kecil itu sudah cukup untuk memberi otak kamu waktu berpikir sebelum memutuskan. Kedua, mindfulness finansial. Mencatat dengan tangan memaksa kamu hadir sepenuhnya pada setiap transaksi yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa di-skip. Tidak ada yang bisa dikategorikan otomatis oleh algoritma sebelum kamu sempat merefleksikannya. Ketiga, identitas finansial. Setiap bulan, kamu menulis jawaban atas 4 pertanyaan itu, kamu sedang membangun narasi tentang siapa kamu dalam hubunganmu dengan uang. Bukan siapa kamu kemarin, tapi siapa kamu yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Dan ini membawa kita ke angka 35% yang saya sebut di awal. Dari mana angka itu berasal? Dan apakah kamu bisa mencapainya? Kelima, angka 35% dan realitanya. Angka 35% berasal dari studi yang dilakukan di Jepang pada 2.000 pengguna Kakeibo selama 6 bulan. Rata-rata, mereka berhasil mengurangi pengeluaran yang tidak direncanakan sebesar 35%. Bukan total pengeluaran, tapi pengeluaran impulsif yang tidak masuk akal, kalau dilihat dari jarak jauh. Ini perbedaan yang penting. Kakek Ibo tidak memotong pengeluaran yang kamu butuhkan. Kakek Ibo memotong pengeluaran yang bahkan kamu sendiri tidak ingat melakukannya. Tapi, ada yang perlu saya sampaikan secara jujur. Bulan pertama, hasilnya mungkin tidak dramatis. Kamu sedang membangun kebiasaan, dan kebiasaan butuh waktu untuk mengakar. Bulan pertama, kamu belajar melihat. Bulan kedua, kamu mulai punya data untuk dibandingkan. Bulan ketiga, perubahan mulai terasa nyata. Bulan keempat dan seterusnya, sistem bekerja hampir otomatis. Dan ada satu faktor yang paling menentukan apakah kamu akan mencapai 35% itu atau tidak. Bukan seberapa disiplin kamu, bukan seberapa detail pencatatannya, tapi seberapa jujur kamu menjawab pertanyaan keempat di akhir setiap bulan. Pertanyaan keempat adalah cermin. Dan cermin hanya berguna kalau kamu mau benar-benar melihat apa yang ada di sana, bukan hanya apa yang ingin kamu lihat. Itu yang membuat kakek ibu bekerja selama 120 tahun. Bukan teknologinya, tapi kejujurannya. Kakeibo versi Indonesia. Sistem ini lahir di Jepang, tapi prinsipnya tidak eksklusif untuk siapapun. Yang perlu disesuaikan hanya satu hal, kategorinya. Kategori budaya di Jepang mencakup opera, teater, dan museum. Di Indonesia, kategori itu bisa mencakup nonton bioskop, beli buku, ikut workshop, atau bahkan bayar kursus online yang benar-benar kamu selesaikan. Ada satu kategori tambahan yang relevan untuk konteks Indonesia yang tidak ada di Kakeibo versi aslinya. Sosial. Arisan, kondangan, patungan hadiah ulang tahun teman, mentraktir, bayar makan bareng yang nanti dihitung belakangan. Ini pengeluaran yang sangat nyata di kehidupan sosial Indonesia, tapi sering tidak masuk ke kategori manapun karena terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Padahal justru karena terasa seperti kewajiban, dia tidak pernah diperiksa, tidak pernah dipertanyakan, dan bisa menjadi salah satu sumber kebocoran terbesar yang tidak pernah kamu sadari. Jadi, untuk Kakeibo Indonesia, gunakan 5 kategori. Kebutuhan,
K. Keinginan. I. Budaya. B. Sosial. S. Tak terduga. T. Dan 4 pertanyaannya tetap sama, karena pertanyaan itu bukan tentang budaya Jepang. Pertanyaan itu tentang kejujuran kamu dalam memandang hubunganmu dengan uang, dan itu berlaku untuk siapapun, dimanapun. Saya ingin kembali ke Motoko Hane sebentar. Perempuan yang menciptakan sistem ini di tahun 1904, di era ketika perempuan tidak punya rekening bank, tidak punya suara dalam keputusan keuangan keluarga, dan tidak punya akses ke institusi finansial manapun. Dari kondisi itu, dia tidak menunggu sistemnya berubah. Dia menciptakan sistemnya sendiri. Dengan buku tulis, dengan pena, dan dengan 4 pertanyaan sederhana yang sampai hari ini masih relevan. Kakeibo tidak menjanjikan kekayaan instan, tidak menjanjikan perubahan dalam semalam. Yang dia janjikan hanya satu hal. Kejujuran yang konsisten tentang kemana uangmu pergi akan selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dari kebohongan yang nyaman tentang kondisi keuanganmu. Dan malam ini, sebelum kamu tidur, kamu bisa mulai. Bukan bulan depan, bukan menunggu sampai gajian. Malam ini. Beli buku tulis besok pagi kalau belum punya, dan jawab pertanyaan pertama. Berapa yang saya punya bulan ini? Dari 4 pertanyaan Kakeibo, mana yang paling sulit untuk kamu jawab dengan jujur? Tulis di komentar. Saya baca semua. Dan kalau ada orang di sekitar kamu yang merasa sudah mencoba segala aplikasi keuangan tapi tidak ada yang berhasil, share video ini ke mereka. Karena mungkin yang mereka butuhkan bukan aplikasi yang lebih canggih, tapi sistem yang lebih jujur. Sampai jumpa lagi.